Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Digital Enterprising, channel yang membahas tentang dunia marketing dari sudut pandang yang menarik. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kali ini kita ingin membahas tentang sebuah momentum dalam marketing. Sebelum kita bahas lebih dalam, coba kita lihat dulu video ini. Gua tunjukin rumah sudah jadi dan siap huni. Kali ini rumahnya posisi hook. Posisi hook. Jadi anaknya punya rumah posisi hook itu adalah punya kelebihan tanah yang teman-teman bisa manfaatin untuk jadiin taman atau apapun itu. Video ini belakangan menjadi viral, bahkan sampai selebgram-selebgram terkenal lainnya juga ikut bikin video seperti ini, namun dengan kalimat yang udah diganti. Kalau dilihat dari akunnya, akun ini adalah akun sebuah developer dengan nama Rumah Gria, yang isinya itu selalu memperkenalkan sebuah rumah baru yang sudah jadi, lengkap dengan review fitur-fiturnya. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kok bisa viral? Terus ilmu marketing apa yang bisa kita ambil dari contoh video ini? Kita bahas dulu yang pertama. Apa sih yang bikin video itu viral? Ada beberapa alasan kenapa video di sosmed itu bisa viral. Yang pertama, menarik perhatian. Dalam contoh kasus video ini, kontennya itu bisa langsung mendapat banyak perhatian dalam waktu singkat. Karena tokohnya yang bergoyang dengan lucu dan natural, nggak dibuat-buat. Dan yang terpenting, bisa langsung terbayang-bayang di otak kita. 2. Menyentuh emosi. Konten ini menyentuh emosi dengan tepat, seperti kegembiraan, kejutan, atau kebahagiaan dengan memperlihatkan sebuah rumah yang sudah jadi. 3. Memicu respon emosional. Hal menariknya, konten ini memberikan respon emosional yang kuat, baik itu positif atau negatif, terbukti dengan banyaknya selebgram yang repost videonya. Konten unik dan menarik. Ini yang paling berpengaruh. Kontennya itu unik dan tidak umum, original dan membuat penontonnya jadi mau komen, yang akhirnya memberikan nilai interaksi dan membuat engagementnya jadi positif. Hal semacam ini emang agak sulit ditebak, karena yang namanya sebuah konten menjadi viral itu sangat bergantung pada respon penontonnya. Bahkan, persentase sebuah konten menjadi viral karena dengan membuat video dengan berkonsep pun rasionya hanya 30%. Originalitas dan sebuah kalimat yang membuat terngiang-ngiang di pikiran penonton itulah yang menjadi faktor utama kemungkinannya sebuah video bisa menjadi viral. Nah, setelah tahu beberapa hal yang membuat sebuah konten itu menjadi viral, sekarang kita akan masuk membahas ilmu marketing apa yang bisa kita ambil dari video viral yang satu ini. Jika kamu masuk ke akun Rumah Gria, rasanya pencapaian marketingnya sudah sangat berhasil, karena viewersnya saat ini sudah selalu tembus di angka 1 jutaan, sebuah angka yang fantastis untuk sebuah akun konten developer. Mereka sudah memiliki fanbase secara tidak resmi, karena loyalitas viewernya selalu tertarik untuk melihat konten terbaru dari akun ini. Tugas mereka yang selanjutnya adalah mencari konsumen prioritas yang memiliki potensi sebagai calon pembeli rumah. Bahkan, akun ini sudah memiliki nilai bounce rate yang rendah dengan pencapaian viewers mereka. Bounce rate adalah pengukuran persentase pengunjung yang keluar dari suatu halaman dalam waktu beberapa detik setelah memasuki halaman tersebut. Akun Rumah Gria sudah berhasil dalam brand market share mereka. Mereka sudah bisa membangun sebuah brand yang dipercaya konsumen sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk beriklan di televisi, koran, majalah, radio, dan berbagai media digital lainnya. Tugas mereka yang harus saat ini mereka lakukan adalah memanfaatkan momen ini untuk memberikan bukti nyata kepada calon customer bahwa apa yang disampaikan dalam video konten mereka adalah benar-benar sesuai apa adanya, tidak dibuat-buat, dan ujung-ujungnya rasa belief mereka tumbuh dan akhirnya closing. Lalu, apakah cara seperti ini bisa ditiru? Jawabannya bisa. Namun, selama fase tren ini masih berlangsung, karena jika kita membuat konten dengan gaya yang sama, maka otomatis akan terbaca sebagai konten yang relate dengan aslinya, dan ini masih bisa menguntungkan. Tapi ingat, hal ini hanya terjadi dalam fase tren-tren awal, karena kalau sudah berjalan agak lama, hitungan 3-5 bulan setelahnya, rasanya nilai kontennya hanya akan dianggap niru-niru dan jadi tidak menarik lagi untuk dilihat. Kuncinya adalah momen. Kita harus bisa melihat sebuah kondisi menjadi peluang. Pilihannya adalah kita yang menjadi kreator atau kita menjadi influencer yang hanya mengandalkan tren dari konten lain. Tidak apa-apa, karena keduanya saling melengkapi dan membutuhkan. Kok bisa? Perhatikan, jika ada kreator namun tidak ada influencer, apakah kontennya bisa viral? Ingat, viralnya sebuah konten, algoritmanya adalah banyaknya orang yang mengikuti tren tersebut.
yang akhirnya mendongkrak nilai dari sebuah konten. Sedangkan influencer sangat bergantung pada kreator karena kemungkinan terbatas pada minimnya kreativitas dan kemampuan dalam membuat ide dan konsep. Sekarang kita lihat potongan video wawancara dengan sosok yang viral itu. Gitu. Karena yang paling penting adalah konsisten. Karena menurut aku ide yang sempurna itu nggak bisa kita ketemu dalam satu kali memikirkan gitu ya. Yang penting adalah konsisten, sering melakukan. Karena aku seringnya bikin konten video dan hari-hari bikin konten video mulu gitu untuk bisa jualan rumah. Ya udah, dan hingga akhirnya ada satu waktu ketemu kita tuh udah bingung mau bikin konten apa karena semakin lama viewersnya makin turun kan. Hingga akhirnya ya udah kita bikin konten video karena kebetulan rumah yang aku pasarin juga rumahnya udah jadi dan udah siap huni. Hingga akhirnya ini tinggal masukin aja kayak yang gua tunjukin, rumah sudah jadi dan sudah siap huni. Akhirnya kita tahu kan bagaimana caranya untuk bisa mencapai titik yang telah dicapai sama si sosok viral tadi. Konsisten, terus mencoba, dan jangan berhenti. 3 hal ini di era digital marketing sekarang adalah hal yang mutlak. Kita tidak bisa menebak konten mana yang akan kita buat yang kemudian akan bisa viral. Kadang, bahkan sebuah konten yang menurut kita sudah sangat bagus, penuh persiapan, dan konsep yang matang, tidak mendapatkan viewer banyak. Sementara, di saat membuat konten asal-asalan, viewernya banyak dan malah bisa FYP. Balik lagi ke 3 hal tadi, konsisten untuk terus melakukan, nggak perlu memprediksikan hasil yang akan didapat, tapi fokuskan pada konsistensi produk konten dan memperluas viewer. Karena ujung-ujungnya tugas seorang marketing adalah menjangkau sebanyak-banyaknya atensi orang, sehingga menimbulkan minat seseorang untuk dapat memiliki barang atau sesuatu yang kita tawarkan. Semoga bermanfaat.